Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya. Salam sehat, salam berkah, dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Sudah sangat lama sekali kita istirahat, tidak berbagi. Nah, di kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi kembali kaitannya dengan persiapan APBDes 2024, yaitu kontrol APBDes yang berbeda sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, di tampilan ini seperti biasa teman-teman, yang diisi hanya sel-sel yang berwarna putih karena yang lain sudah kita protect, gitu ya. Dari yang pertama kita isi kecamatan, tidak masalah nama kecamatannya, hanya untuk identitas saja, tidak kita buat auto link dengan perubahan anggaran seperti sebelumnya. Kemudian nama desa, kemudian jumlah penganggaran, khususnya jumlah bulan penganggaran, maksudnya khususnya untuk siltap tunjangan, apakah itu kades bersama perangkat maupun BPD. Kemudian status ini juga penting, status kepala desa, apakah dia PJ atau kepala desa definitif. Begitu kita rubah menjadi kades definitif, maka akan dianggarkan siltap. Nah, kalau dia PJ yang bersangkutan, maka otomatis untuk siltapnya tidak teranggarkan karena dia hanya berhak atas tunjangan, kan begitu ya. Berikutnya di pagu anggaran 2024, teman-teman isi dana desa, kemudian alokasi dana desa bagi hasil pajak, PADes dan lain-lain, termasuk juga silpa di tahun anggaran 2023. Setelah ini teman-teman mengisi data pemerintahan PJ atau kades itu kan, diisi angka 1, misalkan sesuai dengan jumlah. Jadi tidak perlu menulis orang di ujungnya karena dia akan otomatis ada orang di ujungnya, termasuk staf perangkat, staf non perangkat dan seterusnya. Ini juga diisi berdasarkan perbuk masing-masing, berapa besaran siltap sesuai dengan perbuk, kemudian berapa besaran tunjangan. Silakan diedit sesuai dengan ketentuan perbuk masing-masing, gitu ya. Berikutnya lagi BPD. Nah, BPD di sini kan hanya menerima tunjangan jabatannya, ketua 1 orang, wakil ketua, sekretaris dan anggota, jumlahnya sesuaikan dengan jumlah keanggotaan BPD di desa itu. Nah, kemudian rencana operasional BPD berapa yang direncanakan, range-nya kan itu dari 10 sampai dengan 25 juta, gitu ya. Berikutnya di sini akan muncul kontrol. Setelah kita isi, muncul kontrol sesuai dengan Permen Desa nomor 13 tahun 2023 untuk fokus penggunaan dana desa 2024. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, khusus penanganan kemiskinan ekstrim maksimum 25%. Jadi ini nilai maksimumnya. Nah, ketika ini kita isi, nanti diisi di sini BLT ternyata 90 juta, maka dia akan kontrolnya benar. Nah, tetapi kalau kita menulisnya misalnya 250 juta, maka kontrolnya akan salah, gitu. Artinya di atas maksimum itu. Kemudian ketahanan pangan 20% minimal. Nah, ini minimalnya kan 180 juta karena dana desanya misalnya di sini 900 juta, kan gitu ya. Nah, minimal 180. Nah, ketika di sini 200 dia benar, tetapi ketika teman-teman desa menganggarkan hanya 150, nah maka dia akan salah, sehingga ini menjadi kontrol penganggaran. Selanjutnya teman-teman, di ketiga yaitu program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Nah, ini tidak ada batasan minimal, tidak ada maksimalnya, tetapi wajib dianggarkan sesuai ketentuan Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2023, wajib dianggarkan oleh desa di tahun anggaran 2024. Kemudian yang keempat yaitu bantuan permodalan BUM desa maupun BUM desa bersama. Nah, ini juga wajib dianggarkan. Nah, sehingga kontrolnya di sini teman-teman. Kontrolnya BLT, kemudian ketahanan pangan minimal 20%, kemudian
maksimal 3% operasional pemerintahan desa. Nah, kita lihat di sini maksimal operasional Pemdes 3%, 27 juta. Kalau di sini mengisi 30, diisi secara manual sesuai dengan penganggaran teman-teman, maka dia akan salah. Tetapi ketika menulis 25, maka dia akan menjadi benar, gitu. Kemudian pencegahan stunting, memang tidak ada batasan minimal, tetapi ini kan wajib dianggarkan. Ketika tidak menganggarkan desa di 7 paket layanan konvergensi misalkan sesuai dengan Perpres nomor 72, maka di sini kan merah, wajib dianggarkan karena desa belum menganggarkan. Begitu juga dengan BUMDes, bantuan permodalan BUMDes atau BUMDes bersama, misalkan di sini 0 gitu ya. Nah, maka di sini akan merah karena wajib dianggarkan, sehingga teman-teman menjadi kontrolnya untuk penganggaran 2024 sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2023. Oke teman-teman, itu saja mungkin, tetapi teman-teman bisa melakukan edit atau mengembangkan kembali sesuai dengan tentuan atau dengan aturan perbubnya masing-masing. Tapi ini mudah-mudahan cukup membantu bagi teman-teman sehingga kaitannya dengan penganggaran 30-70. Nah, di sini akan kelihatan. Jadi pagu anggaran 30% hanya terpakai 24,22%. Kemudian untuk 70 di 75,78. Di sini juga akan melihat sisa DD untuk kegiatan prioritas. Ini misalkan kita betulkan ya, kita betulkan di maksimum BLT 223, misalkan dia 100 jutaan. Oke, akan jadi benar. Kemudian ini juga batasan minimal dia menganggarkan 200 juta gitu ya. Sehingga di sini akan kelihatan sisa dana desa untuk kegiatan prioritas lainnya sesuai Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2023. Selain 4 hal ini yang merupakan fokus penggunaan yang diwajibkan, masih tersisa 575 dan khusus dana desa ya, khusus dana desa untuk kegiatan prioritas lainnya. Di sini kita juga berikan contoh sesuai dengan Kepmen 82 Kepmen Desa tentang contoh kegiatan ketahanan pangan. Teman-teman bisa melihat sebagai referensi saja untuk penganggaran di desa. Oke teman-teman, begitu saja, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Pada intinya teman-teman bisa mengembangkan kembali sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.